Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disuratkan, dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari pertama tahun 2025 kita terima, kita sambut sebagai sebuah karunia, dan karena itu mak bersemangat, kita bersyukur. Saya tanya kepada anak-anak sekolah minggu ini, tadi malam ada yang ikut petasan kembang api. Waalaikumsalam, kita menonton. Siapa yang tadi malam ikut? Nah, semua itu petasan, kembang api bukan mengingatkan kita pada perang, bukan bunyi senjata, bunyi meriam, tetapi itu semua itu merupakan ungkapan kegembiraan, ungkapan syukur menyambut tahun baru. Mengapa? Mengapa kita bersyukur? Mengapa kita bergembira? Nah, masing-masing kita ini luar biasa, hebat. Diizinkan oleh Tuhan untuk melewati tahun 2024 dan menjemput tahun yang baru, memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Ya. Buddha Solata sudah lewat pada tahun yang lalu, sudah kembali ke pangkuan Sang Pencipta. Tetapi kita semua ini yang ada di dalam gereja kita ini, dan juga yang masih banyak di rumah kita masing-masing, ini kita harus syukuri, kita masih diberi izin oleh Tuhan untuk memasuki tahun 2025 ini. Maka sesuatu yang istimewa, dan karena itu kita syukuri. Nah, kita diwakili oleh pira-pira anak sekolah minggu sama Maigomi, male menonton. Nah,
Tetapi tentu saja syukur yang paling besar, yang paling puncak dalam hal itu sebagai orang Katolik adalah misa. Dan seperti tadi saya katakan, misa di Mariali ini luar biasa, langsung dipimpin oleh uskup. Maksudnya supaya dalam tahun 2025 ke depan ini salam asagi, kita sehat walafiat, kita berbahagia, kita bergembira, dipenuh kedamaian. Kita sebagai peziarah dalam tahun 2025 ini diperkenankan untuk melanjutkan peziarahan kita di bawah perlindungan, di bawah berkat Tuhan, dan tentu saja dengan perantaraan doa Bunda Maria. Nah, hari ini seperti tadi saya katakan, gereja kita merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Nah, apa pesannya ini? Perayaan Santa Maria Bunda Allah. Bacaan-bacaan kitab suci yang tadi kita dengarkan bersama itu menggarisbawahi semuanya itu. Misalkan dari bacaan pertama, Allah memberkati kita lewat Bunda Maria, dan itu yang kita rayakan dalam perayaan 1 Januari ini. Dalam bacaan pertama tadi dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan memberkati dan melindungi kita dalam perjalanan tahun 2025. Nah, itu perlu kita pegang kuat-kuat, kita batinkan bahwa tahun 2025 ini merupakan tahun yang berberkat bagi kita. Nah, lalu bacaan kedua yang tadi kita dengarkan bersama juga digarisbawahi hal yang sama, bahwa kita semua ini adalah ahli waris. Ahli waris dari apa? Kalau misalkan di kampung di sini, ahli waris kalau misalkan orang tua kita mewariskan kekayaan, mewariskan sawah, mewariskan apa-apa saja kepada anak-anaknya, itu yang disebut ahli waris. Nah, ahli waris dalam kitab suci, khususnya dalam bacaan kedua tadi, itu dikaitkan dengan ahli waris keselamatan yang berasal dari Allah. Nah, kemudian dari bacaan Injil tadi kita mendengarkan kisah yang kita renungkan ketika kita merayakan Hari Raya Natal yang lalu, di mana waktu itu kita diajak oleh para gembala untuk berangkat ke Bethlehem mendapati Yesus yang terbaring di dalam palungan. Dan pada hari ini dikatakan ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan dan ia diberi nama Yesus. Diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung oleh ibunya. Dan nama Yesus itu artinya Allah menyelamatkan. Itu artinya Allah menyelamatkan. Nah, kembali kepada perayaan Maria Bunda Allah. Memang benar apa yang dikatakan orang bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ya, artinya bahwa kehidupan kita ini memang berada di tangan ibu. Ya, kita semua ini mempunyai orang tua masing-masing, ya, puji Tuhan, saya juga masih punya mama. Ya. Nah, kita dikandung 9 bulan dalam kandungan ibu. Nah, awal kehidupan kita berada di tangan ibu, bukan? Ketika kita lahir, kita disusui oleh ibu, dan semua kegiatan kita, semua katakanlah kehidupan awal kita berada di tangan ibu, disusui, kemudian diberi makan.
Kita masih ingat dulu waktu kita masih kecil, kalau sekarang mungkin tak mau dia di taman le. Kami dulu itu masih dapat itu. Ya. Nah, pertama teman-teman terlalu tuh kande ya ke ancur itu namanya di bengki. Jadi kalau misalkan orang tua kita sehat ya, jadi orang sehat ya ke masa kisah itu waktu tadi kan dulu kesakitan. Ya. Itu ya. Sekarang kan sudah teknologi canggih, jadi sudah banyak cara untuk membuat bubur, tapi dulu kan tidak ada alat-alat, jadi semua memakai itu. Ya. Jadi pesannya itu bahwa memang kita tidak bisa melepaskan diri dari ibu. Nah, itu ibu kita secara manusia, apalagi ibu kita secara rohani, Maria. Ibu kita secara iman, ya, dan mungkin karena itu lalu Pastor Albert Karina sekian waktu yang lampau mengajak kita untuk buat dua Maria di sini ya. Karena mau menggarisbawahi itu bahwa kita tidak bisa melepaskan diri dari Maria yang adalah ibu iman kita, ya. Ibu iman kita. Kita tidak bisa melepaskan diri, tidak hanya bahwa kita ini adalah darah daging dari ibu kandung kita, tetapi juga sekaligus merupakan Maria, merupakan ibu rohani kita. Ya. Dan dalam hal apa? Ya. Kita tahu bahwa Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya pada hari raya Natal yang lalu, Allah memulai karya keselamatan manusia itu melalui Maria, melalui Bunda Maria. Dan di dalam perjalanan hidupnya, kalau kita doakan doa Angelus itu, doa malaikat Tuhan, kan dikatakan itu Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Ya. Dan itu selanjutnya sampai pada kelahiran Yesus. Berlanjut terus, Yesus bersama dengan orang tuanya 30 tahun di Nazaret, ya, di kampung Nazaret. Ya. Sesudah itu, Maria menyertai Yesus di dalam karya perutusannya selama 3 tahun keliling di Palestina. Ya. Ya. Mengajar kerajaan Allah, menyembuhkan orang sakit, mengampuni orang yang berdosa, membangkitkan orang mati, masuk keluar kampung kota untuk berbuat baik. Maria selalu hadir di sana. Bahkan seperti yang kita renungkan, kalau kita jalan salib, jadi gambar jalan salib gitu. Lalu perhentian keberapa itu? Yesus berjumpa dengan Maria, ibunya. Nah, ya, di situ kita lihat lagi-lagi Maria hadir di sana. Ya, lagi-lagi Maria hadir di sana. Bahkan tidak hanya sampai perhentian itu. Ketika Yesus disalibkan, kita tahu semua bahwa para murid kan ketakutan ya, lalu lari pontang-panting mengundurkan diri. Ya. Tetapi Maria hadir di situ. Dia menyaksikan bagaimana Yesus mengembuskan nafas yang terakhir. Bahkan sesudah jenazah Yesus diturunkan dari salib, dia berada dalam keadaan siap amin untuk memangku jenazah Yesus. Dan tidak hanya sampai di situ. Lalu kita ingat kisah dalam Yohanes. Dia mengatakan kepada Yohanes, inilah ibumu. Kemudian kepada Maria, serta Yohanes mengatakan, inilah anak. Menjadi ibu gereja. Maka luar biasa karya penyelamatan Allah, kehendak Allah yang dipahami oleh Maria dan dilaksanakan dalam hidupnya. Dan semuanya itu berada di bawah spiritualitas, di bawah semangat iman itu. Aku ini hamba Tuhan,
terjadilah padaku menurut perkataan. Nah, inilah sosok, inilah profil dari Bunda Maria. Sekalipun dari sisi lain kita tahu bahwa Maria juga mengalami banyak ujian dalam hidupnya, banyak persoalan, banyak kesulitan ya, sebagai orang tua, sebagai seorang ibu. Tetapi di balik semuanya itu, dia pegang kuat-kuat apa yang Tuhan janjikan kepada dia, berkat Allah yang melimpah. Maka pesannya Bapak Ibu dan saudara-saudariku, dalam memandang tahun 2025 ini, tangan Tuhan yang penuh kasih, yang penuh berkat juga mendahului kita di depan untuk menapaki tahun 2025 ini ya. Seperti nama yang diberikan pada Yesus, Yesus berarti Allah menyelamatkan, maka Allah tidak pernah ingkar janji. Allah berjalan bersama dengan kita, menyertai kita di dalam persiapan tahun 2025 itu. Di dalam keluarga kita masing-masing, kita melihat bagaimana keluarga kita masing-masing, bagaimana kita sebagai orang tua melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita untuk menyongsong hari depannya yang lebih bagus. Dan tidak hanya dalam keluarga, juga dalam pekerjaan kita, dalam bersosialisasi satu dengan yang lain, dalam hidup kemasyarakatan, dan dalam begitu banyak tugas yang lain yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita diingatkan untuk senantiasa belajar pada ibu rohani kita, yakni Maria. Maria yang adalah Bunda Allah. Intinya bahwa dalam perjalanan hidup kita, yang ada di depan kita itu adalah tangan Tuhan yang penuh berkat. Untuk apa? Untuk melindungi kita, untuk memelihara kita, untuk memberkati kita. Nah, saya ingat ketika saya baru ditabiskan imam lalu tugas di Polmas sejak waktu yang lampau, ketika pertama kali masuk di daerah-daerah yang sebelumnya orang bercerita bahwa di situ banyak roti-roti dan seterusnya, lalu pengurus wilayah, pengurus stasiun menyampaikan kepada saya, pastor, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, karena yang kemarin mengunjungi stasiun tidak didorong pastor, tapi nanti pengurus stasi atau pengurus wilayah yang duluan, supaya kalau ada yang pasang sesuatu yang kena duluan. Jadi di depan itu ada pelindung, ada penjaga. Nah, analoginya, perbandingannya dalam tahun 2025 ini, yang ada di depan kita itu adalah Tuhan sendiri yang kuat kuasa. Bayangkan kalau kita lihat dalam kitab suci, setan apapun itu, kuasa kejahatan apapun, iblis apapun itu, tunduk kepadanya ya. Maka ini yang perlu kita amini, ini yang perlu kita yakini, ini yang perlu kita bandingkan ya. Sehingga bangga sebagai umat Kristiani, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang ya. Baik, ini beberapa bahan renungan pada awal tahun ini, tahun 2025. Sekali lagi selamat tahun baru untuk kita semua umat di Stasiun Maria ini. Tuhan memberkati.